Oke. Em, Selamat sore Pak Wayan, apa kabar? Selamat sore Bu Wina, saya sehat Bu Wina, terima kasih banyak. Bu Wina apa kabar? Astungkare Pak Wayan, saya sehat. Semoga hari-hari kita lalui dengan bersemangat dan selalu diberi kesehatan ya. Amin, Astagfirullah. Ya, semoga sehat-sehat selalu Bu ya. Kita juga bersama keluarga biar Iya sehat-sehat. Pak Wayan. Pak Wayan, ngomong-ngomong, hari ini kita akan berbicara tentang apa ya? Bu Wina, sepertinya saya perlu ngobrol banyak dengan Bu Wina ini. Apakah Bu Wina punya waktu, Bu Wina? Iya, tentu saja. Jadi walaupun nanti waktu kita singkat, tentunya ini bisa kita manfaatkan, ya Pak Wayan. Iya. Bu Wina. Kira-kira Pak Wayan, apa ya yang ingin diobrolkan dari percakapan kita hari ini? Bu Wina, saya sebenarnya punya permasalahan bersama dengan salah satu siswa saya, Bu Wina. Dan semoga nanti dengan ngobrol dengan Bu Wina, saya bisa mendapatkan solusi, Bu Wina. Iya, Astungkari ya Ya. Pak ya. Jadi permasalahan yang seperti apa yang kira-kira Pak Wayan hadapi saat ini? Ada salah satu siswa saya, Bu Wina, kita panggil Adit saja, Bu Wina ya. Namanya Adit. Jadi Adit ini dia tidak mau aktif di kelas, tidak mau membaca tulis terutama. Ini yang menjadi kendala saya. Sedangkan teman-temannya lain itu sudah mulai aktif dia belajar. Iya Pak Wayan, jadi permasalahannya Pak Wayan itu menghadapi salah seorang siswa yang bernama Adit. Jadi Adit ini memiliki kendala di kelas tidak mau menulis ataupun tidak mau membaca demikian. Iya. Nah Pak Wayan, dari pengamatan yang sudah Pak Wayan lakukan, kalau menurut Pak Wayan sendiri, apa ya yang menyebabkan murid tersebut memiliki kebiasaan yang seperti itu Pak Wayan? Jadi sebenarnya Adit ini memang sudah lama saya pantau, Ibu. Dari kelas 3 semester 2 saya sudah mulai ikut bersama dengan Adit ini mau mencari tahu, karena nanti saya sadar kalau Adit sudah kelas 4 pasti dia akan bertemu dengan saya gitu. Adit dari kelas 3, kalau dari pendekatan saya, dia ini tidak bisa mengeja rangkaian 3 huruf. Seperti kata motor, dia mo-nya dia tahu, tornya yang dia tidak bisa baca, seperti itu, Bu. Oh iya Pak Wayan, luar biasa sekali ya. Jadi Pak Wayan sudah memperhatikan bagaimana kebiasaan Adit ini dari kelas 2 hingga sekarang Pak Wayan yang mengajar di kelas 4 ya Pak Wayan ya. Iya benar, Bu. Di kelas 4. Jadi seperti apa yang Pak Wayan sampaikan bahwa Adit ini kesulitan untuk membaca ketika ada 3 huruf yang biasanya bisa dilakukan ya. Nah Pak Wayan, dari cerita Pak Wayan tadi, tentunya Pak Wayan menginginkan sesuatu yang ideal yang dapat Pak Wayan lihat dari kondisinya si Adit ini. Nah kira-kira apa harapan Pak Wayan dari si Adit ini Pak Wayan? Kalau saya mengharapkan, Bu ya, dalam kondisi ideal ini seharusnya idealnya Adit kan sudah bisa baca tulis ya, kelas 4 ini ya. Sama seperti rekan-rekan anak-anak yang lain gitu. Namun saat ini Adit belum bisa baca tulis, jadi ya ekspektasi kita itu kita turunkan lah sedikit sekarang, supaya Adit bisa membaca kalimat dulu, Bu Ina. Jangan membaca wacana, tapi kalimat dulu. Nah, itu Bu Ina. Iya Pak Wayan, berarti Pak Wayan menginginkan kondisi idealnya Adit itu setidaknya bisalah membaca kalimat seperti yang dilakukan oleh teman-teman pada seumurannya, seperti itu. Nah Pak Wayan, dari kondisi ideal yang Pak Wayan harapkan tadi, Ya.
apakah ada yang bisa Pak Wayan lakukan untuk meningkatkan dan mewujudkan apa yang Pak Wayan harapkan tadi? Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa hal Bu Ina ya, seperti pendekatan secara personal, mengajarkan Adit dengan direct interaction. Jadi Adit saya ajak dia untuk duduk di samping saya pada saat pembelajaran begitu. Oh ya ya, ada lagi. Ini mungkin nanti saya akan coba mengajak Adit untuk bermain bersama dengan teman-temannya menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu NHT, Number Head Together. Dan saya akan cobakan ini Bu Wina. Ini baru terlintas nih. Waktu dulu dia tuh ingin banget kalau diajari trik sulap oleh saya waktu kelas 3. Nah, sekarang udah kelas 4 nih, mungkin dengan itu bisa saya lakukan Bu Wina. Memberikan beberapa selingan untuk ice breaking lah kepada Adit ini. Sebenarnya itu Bu Wina. Iya, ya, wah luar biasa sekali Pak Wayan. Jadi upayanya sampai pada tahap itu ya. Jadi Pak Wayan sudah mengupayakan bagaimana mendekati Adit secara personal. Kemudian bagaimana Pak Wayan mengajar di dalam kelas dengan melakukan model-model seperti NHT dan bahkan sudah melakukan ice breaking, dan yang menarik ini adalah melakukan trik-trik sulap ya supaya Adit ini bisa bersemangat seperti itu. Nah Pak Wayan, dari semua yang sudah Pak Wayan lakukan tadi, tentunya Pak Wayan memiliki suatu metode yang pernah Pak Wayan gunakan agar si Adit ini mau lebih berusaha lagi belajar dan membaca di dalam kelas nih Pak Wayan? Ada Bu, ada. Jadi Adit itu secara konsisten dari awal nih, saya mencoba untuk mengajak dia duduk di samping saya. Jadi pada saat teman-temannya itu belajar berkelompok, Adit ini duduk di samping saya, dan saya mengajarkan dia seperti anak kelas 2 pada umumnya, mengajar menulis mengeja, kembali mengeja. Dan saya rasa lihat Adit ini mau begitu Bu. Untungnya dia mau untuk ini Bu. Nah itu. Iya, jadi Iya Pak Wayan. Jadi selain dengan melakukan hal-hal seperti yang disebutkan tadi seperti ice breaking, NHT, kemudian mengajarkan trik sulap, ternyata Pak Wayan juga sudah pernah melakukan suatu metode dengan pendekatan personal terhadap Adit dengan mengajak Adit untuk belajar di dekatnya Pak Wayan ya, seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah usaha yang luar biasa ya Pak Wayan yang sudah Pak Wayan lakukan. Nah, dari semua situasi tersebut Pak Wayan, dalam membantu si Adit ini agar mau berusaha membaca dan menulis, Pak Wayan, kira-kira jika Pak Wayan grading ini si Adit dari 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan Pak Wayan dalam penggunaan metode tersebut untuk menarik minat membaca dan menulis si Adit tersebut di dalam kelas? Kalau saya rasa dari skala 1 sampai 10 ada di 7 kira-kira Bu. Karena Adit ini dia mau belajar gitu ya. Dia mau belajar, dan akhirnya untuk membaca kalimat sekarang Adit ini mulai sudah terbata-bata walaupun masih mengeja begitu. Tapi kemauannya dia tuh sudah mulai ada Bu. Saya rasa ada di tingkatan 7 dah Bu. Iya, ada di tingkatan 7 karena Adit ini membaca sudah mulai terbata-bata ataupun mengeja, ya Pak Wayan. Nah, di tingkat ke-7 ini, kalau saya boleh tahu, tingkat ke-7 ini gambarannya menurut Pak Wayan itu seperti apa, guys? Selain dari yang sudah Pak Wayan sebutkan tadi tentang kondisinya Adit. Kalau itu seperti Adit sudah mulai, kemauan Adit itu sudah mulai terbuka Bu ya. Jadi Adit itu tanpa paksaan lagi sudah mau duduk di samping saya. Nah itu kemajuan itu. Yang awalnya dia masih ragu-ragu begitu. Tapi ketika kita ajak lagi, dia mau langsung duduk di kursi yang saya minta begitu. Ya, saya rasa itu bisa dianggap Bu.
Iya, jadi gambarannya si Adit ini pelan-pelan sudah mulai mau belajar, kemudian mau duduk bersama dengan Pak Wayan, guys, seperti itu. Mm-mm, Nah, benar. luar biasa sekali Pak Wayan. Kemudian Pak Wayan ingin melihat Adit ini kira-kira berada di grade yang angka berapa, Pak Wayan? Nah, kalau harapan saya Bu ya, kalau boleh nih, ya saya inginnya Adit itu ada di eh, grade 9. Ya kan kita Grade harus optimis 9. dulu kan Bu ya. Kita harus optimis dulu Iya, betul. supaya bisa mencapai yang terbaik dulu, walaupun memang pada faktanya nanti tidak sesuai dengan harapan kita. Yang penting usaha dari saya dan Adit ini untuk mencapai grade 9 itu mulai terlihat Bu Wina. Jadi saya Iya. akan mencobain itu Bu. Kalau kita targetkan, saya targetkan di 9 Ibu. Oke, jadi Pak Wayan menargetkan di grade 9 dengan optimis. Nanti walaupun bagaimana hasilnya, tetap kita harus selalu optimis dengan hasil yang dilalui oleh Adit, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Wayan. Kemudian Pak Wayan, dari apa yang sudah Pak Wayan sampaikan tadi, apa rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Serta langkah-langkah yang seperti apa yang akan Pak Wayan jalani supaya si Adit ini mau mengarah ke proses yang lebih baik? Kalau rencana saya mungkin gini Bu, saya akan mencoba lagi ya, melakukan pendekatan lebih lagi bersama dengan Adit, kemudian kembali menggunakan trik-trik sulap yang dia mau itu supaya dia tambah antusias untuk ini mengikuti. Di samping itu juga dengan model NHT nih. Model NHT ini saya akan cobakan lagi Bu. Untuk anak-anak di kelas dan juga anak-anak ini akan bersama Adit juga nanti. Jadi saya akan kolaborasikan mereka begitu. Kayaknya ini bisa deh kita lakukan untuk Adit. Nggih Pak Wayan, mantap. Itu menurut saya idenya luar biasa nggih. Jadi rencananya yang akan Pak Wayan lakukan itu adalah nanti Pak Wayan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan dengan baik, misalnya dengan melakukan model NHT, trik sulap, dan menyelipkan ice breaking seperti biasanya. Dan ide yang baru yang muncul adalah ditambah dengan melakukan kolaborasi antara Adit dan teman-temannya belajar di dalam kelas, seperti itu nggih. Nah Pak Wayan, seperti yang sudah disampaikan tadi Kiki, kemudian apa rencana tersebut agar rencana tersebut berjalan dengan baik, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Wayan untuk menyusun rencana tersebut? Kalau untuk penyusunan rencana ini saya butuh bantuan dari bapak ibunya Adit Bu ya, orang tuanya Adit. Lalu dukungan juga dari guru-guru bidang studi yang masuk ke kelas saya supaya tetap ada perhatian khusus ke Aditnya gitu. Luar biasanya dukungan dari teman-teman di kelas Adit ini Bu, anak-anak di kelas ya. Dia sangat mendukung Adit gitu. Memotivasi Adit supaya ayo Adit, kamu pasti bisa Adit. Ya itu contohnya. Pak Kepala Sekolah juga mendukung kegiatan ini Bu. Jadi dukungan dari semua pihak lah yang harus yang saya butuhkan ini Bu. Iya, luar biasa sekali apresiasinya ya untuk teman-temannya Adit Pak Wayan. Jadi dukungan orang tua, kemudian kepala sekolah, teman-temannya itu sangat kita butuhkan untuk perkembangannya Adit. Pak Wayan, kira-kira berapa lama waktu yang Pak Wayan butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Saya coba targetkan kita mulai dari besok Bu ya sampai akhir Oktober ini. Sampai akhir Oktober ini supaya Adit itu bisa sesuai dengan harapan kita, paling tidak bisa membaca kalimat dulu, lebih-lebih lagi sudah bisa menulis wacana, menulis membuat karangan itu Bu Wina ya. Oke, Pak, luar biasa sekali ya. Oktober ini saya berharap sekali ini lancar seperti itu. Nah, Pak Wayan, kapan Pak Wayan akan mulai melakukan rencana tersebut? Mulai besok, Bu. Mulai besok segera akan saya cobakan ini. Ya, luar biasa. Kemudian Pak Wayan, dalam kondisi apa saja Pak Wayan akan melakukan rencana tersebut? Kalau memungkinkan di setiap pertemuan pada saat pembelajaran Ibu ya, saya coba akan melakukan ini Bu.
ada waktu pada saat istirahat juga, pada saat istirahat itu bisa kayaknya kita ajak Adit untuk kembali gini selesai makan, Bu ya. Nah, saya rasa itu, Bu. Bisa kayaknya nih, Bu. Hmm. Iya, iya. Oke, Pak Wayan. Jadi Pak Wayan akan melakukannya di setiap pembelajaran di dalam kelas maupun kita di luar pembelajaran, yaitu di luar kelas seperti itu. Ini luar biasa sekali Pak Wayan. Nah, Pak Wayan, dari apa yang sudah disampaikan tadi, segala hal yang direncanakan tentunya akan dilaksanakan dengan baik. Iya, benar. Dan saya berharap semua berjalan sesuai dengan apa yang Pak Wayan harapkan. Komitmen apa yang perlu dilakukan oleh Pak Wayan agar rencana ini berjalan sesuai dengan harapan Pak Wayan? Untuk komitmen, Bu ya. Jadi saya akan mencoba menumbuhkan komitmen untuk diri saya sendiri dulu supaya bisa melaksanakan kegiatan pendampingan bersama ini secara konsisten, Bu Ina. Berarti komitmen yang perlu Pak Wayan tanamkan adalah konsisten untuk melakukannya. Luar biasa sekali Pak Wayan. Nah, Pak Wayan, saya doakan semuanya berjalan lancar agar Pak Wayan dapat mengatasi segala kegalauan ini, nggih. Nah, Pak Wayan, bagaimana perasaannya ini setelah kita berbincang-bincang, Pak Wayan? Saya jauh merasa lebih lega, Ibu, karena ada yang saya ajak untuk berbagi informasi, mengutarakan keluh kesah saya bersama si Adit ini. Jadi saya rasa lebih lega sekarang. Terima kasih, Bu Mina ya. Iya. Iya Pak Wayan, dengan hal tersebut syukurlah Pak Wayan sudah merasa lega, nggih. Adakah hal lain yang ingin Pak Wayan sampaikan? Nanti seandainya saya menemukan gini, Bu ya, seandainya nanti ada perubahan yang atau sesuatu yang menarik yang terjadi kepada Adit, nanti saya gini ya, minta waktu Bu Wina lagi ya, kita ngobrol lagi ya Bu Wina ya. Nggih, silakan dengan senang hati Pak Wayan. Saya tunggu bagaimana kelanjutannya nggih dari segala solusi yang sudah Pak Wayan sampaikan tadi dalam percakapan kita. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya nggih Pak Wayan. Bu Ina, terima kasih banyak Bu Ina ya. Senang sekali berbincang-bincang sama Ibu. Sama-sama Pak Wayan. Mari Bu, izin pamit Bu ya. Nggih.